Ada peribahasa mengatakan bahwa kesadaran emosional diperlukan agar kamu dapat menyampaikan pikiran dan perasaanmu dengan benar kepada orang lain. Di mana kesamaan bahasa yang digunakan dalam sebuah percakapan belum tentu menimbulkan kesamaan makna. Inilah topik yang akan saya bawakan hari ini. Assalamualaikum, saya Nurul Mustaljana. Berikut penjelasannya. Komunikasi adalah suatu aktivitas manusia yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Konsep tentang komunikasi tidak hanya berkaitan dengan cara berbicara yang efektif saja, melainkan juga etika berbicara dalam pandangan agama Islam. Komunikasi memiliki etika agar jika kita melakukan komunikasi dengan seseorang, maka orang tersebut dapat memahami apa yang kita sampaikan. Teori komunikasi menurut ajaran Islam selalu berkaitan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya, agama sebagai kaidah dan sebagai perilaku, pesan atau informasi kepada umat manusia agar berperilaku sesuai dengan perintah dan larangan Tuhan yang Maha Esa. Al-Shawqani dalam tafsir Fath al-Qadir mengartikan al-bayan sebagai kemampuan berkomunikasi untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya berkomunikasi dengan benar. Untuk itu, harusnya mengerti kata kunci yang dipergunakan Al-Quran. Selain al-bayan, kata kunci lain yang banyak disebut dalam Al-Quran adalah al-qaul dalam konteks perintah. Dapat disimpulkan bahwa ada 6 prinsip komunikasi dalam Al-Quran. Berikut 6 etika berkomunikasi dalam perspektif Islam. 1. Qaulan sadidan, perkataan yang benar, lurus, dan jujur. Kata qaulan sadidan disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah memerintahkan manusia untuk menyampaikan perkataan yang benar dalam urusan anak yatim dan keturunannya, yakni sebagaimana yang telah tercantum dalam firman Allah Quran Surah An-Nisa ayat 9 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min خلفهم ذرية ضعافا الله عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 9. 2. Qaulan balighan, yakni perkataan yang membekas pada jiwa atau perasaan. Komunikasi yang mudah dimengerti dalam bahasa Arab berarti fasih, jelas maknanya, terang, dapat disesuaikan dengan apa yang dikehendaki. Oleh karena itu, prinsip qaulan balighan ini dapat diterjemahkan sebagai prinsip komunikasi yang efektif. Yang ketiga ialah qaulan maysura. Dalam istilah ini merupakan salah satu tuntunan untuk melakukan komunikasi dengan mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti. Komunikasi dengan qaulan maysura artinya pesan yang disampaikan sederhana, mudah dimengerti, dan dapat dipahami secara spontan tanpa harus berpikir 2 kali. 4. Qaulan layyinah,
artinya adalah perkataan yang lemah lembut. Islam mengajarkan agar menggunakan komunikasi yang lemah lembut kepada siapapun. Dalam lingkungan apapun, komunikator sebaiknya berkomunikasi pada komunikan dengan cara lemah lembut, jauh dari pemaksaan dan permusuhan. Selain ada perasaan persahabatan yang menyusup ke dalam hati, komunikan juga berusaha menjadi pendengar yang baik. 5. Qaulan karimah ialah perkataan yang mulia. Komunikasi yang baik tidak dinilai dari tinggi rendahnya jabatan atau pangkat seseorang, tetapi ia dinilai dari perkataannya. Cukup banyak orang yang gagal dalam berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, disebabkan mempergunakan perkataan yang keliru dan berpotensi merendahkan orang lain. Permasalahan perkataan tidak bisa dianggap ringan dalam komunikasi, karena salah perkataan berimplikasi terhadap kualitas komunikasi dan pada gilirannya mempengaruhi kualitas hubungan sosial. Oleh karenanya, Islam mengajarkan agar mempergunakan perkataan yang mulia dalam berkomunikasi kepada siapapun. Dan yang terakhir adalah qaulan ma'rufa, yang diartikan dengan perkataan yang baik, benar, dan jujur. Al-Quran menyuruh kita untuk selalu berkata benar. Kejujuran melahirkan kekuatan, sementara kebohongan mendatangkan kelemahan. Hari ini kita sudah belajar banyak hal mengenai etika komunikasi perspektif Islam. Ada quotes yang sangat relate dengan hal ini, yang berkata bahwa komunikasi yang efektif adalah 20% dari apa yang kamu ketahui, dan 80% bagaimana perasaanmu tentang apa yang kamu ketahui. Sekian, saya Nurul Miftahul Jannah, pamit undur diri, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.